Anda kembali bersama Muslim Update Ajwa TV dan masih bersama saya Utri Farza. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Mukhlis Hanafi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kita semua sehat. Baik, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga juga tentunya. Baik, kita akan mulai langsung informasinya. Setelah sempat buron 1 bulan, akhirnya 1 dari 7 terduga pelaku begal ambulans di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu berhasil ditangkap. Akibat ulahnya pelaku terancam 9 tahun penjara. Beginilah suasana detik-detik saat polisi menangkap salah seorang dari 7 terduga pelaku begal ambulans di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku berinisial DS 21 tahun berhasil diringkus oleh tim gabungan Jatanras Polda Bengkulu. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di sebuah pondok kebun yang berada di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Sindang, Kelingi. Pelaku yang juga merupakan residivis kasus penjambretan ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan dan berusaha kabur ketika proses penangkapan. Hari Jumat, pelaku ini bersembunyi di pondok salah satu keluarganya. Selama ini dia hidup, kalau untuk masalah makanan diantar dari keluarga. Sebelumnya mereka ini berkelompok, yang para pelaku ini kemudian kurun waktu 1 minggu. Peristiwa pembekalan ini terjadi pada awal Juli lalu. Pelaku bersama 6 rekannya yang saat ini masih buron nekat membegal sebuah ambulans yang baru saja mengantar pasien COVID-19. Akibat ulahnya tersebut, kini pelaku terancam dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 9 tahun. Sementara ke-6 rekannya yang identitasnya telah dikantongi polisi saat ini masih dalam pengejaran. Ferry Susanto melaporkan dari Rejang Lebong, Bengkulu. Astagfirullahaladzim, semoga tidak lagi terjadi peristiwa-peristiwa seperti tadi, ambulans dibegal usai mengantarkan pasien COVID-19. Ustaz Mukhlis, kita mungkin baru mengenal istilah begal saat ini, beberapa waktu belakangan ini. Nah, dalam Islam sendiri, apakah definisi begal dan hukuman bagi pelakunya? Ya, kalau kita lihat dalam hukum positif kita ya, yang disebut dengan begal itu kan atau yang kita kenal lah, begal itu tindakan merampok ya, menyamun yang disertai dengan mengancam jiwa orang lain dengan senjata yang tujuannya adalah untuk mengambil harta secara paksa ya, bahkan dilakukan secara terang-terangan di tempat terbuka ya, di tempat umum. Ini yang kita kenal dengan begal ya. Nah, jadi di situ ada tindakan mengancam jiwa dan keselamatan orang dengan tujuan mengambil harta secara paksa, merampok, menyamun ya. Dan ini kalau kita lihat pengertian yang semacam itu di dalam Islam itu, kita mengenal ada yang disebut dengan haddul hirabah ya. Jadi haddul hirabah itu adalah hukuman bagi tindak pidana hirabah. Hirabah itu artinya memerangi ya. Itu ada disebut di dalam surah Al-Maidah ayat 33, disebutkan tentang balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian wa'auna fil ardi fasadan, membuat kerusakan di muka bumi ini ya. Itu apa hukumannya? Di situ ada 4 hal yang disebutkan ya. Yang pertama adalah an yuqattalu, harus dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Jadi dipotong kaki dengan tangannya secara silang ya, tangan kanan dengan kaki kiri, kalau mengulang lagi tangan kiri dengan kaki kanan dan seterusnya. Au yunfa'u minal ard, atau diasingkan dari negeri itu ya. Itu 4 hukuman bagi pelaku haddul hirabah. Ya memang ini sangat berat di dalam Islam ya, karena ini adalah dosa besar ya. Mencuri, merampok, mengancam jiwa orang lain, keselamatan jiwa orang lain ya, sehingga kemudian harus ada efek jera. Oleh karena itu hukumannya sangat berat di dalam Islam itu. Kita tahu ya, hukuman itu tentu amat bervariasi. Kalau dia itu merampok dengan disertai dengan pembunuhan,
maka harus dibunuh dan disalib. Memang keras ini. Karena dengan membunuh orang yang membunuh itu akan menyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang lainnya ya. Itu makanya hukum pidana Islam itu begitu sangat keras karena salah satu tujuan agama itu diturunkan adalah untuk melindungi dan menjaga jiwa manusia, memelihara harta, itu di antara tujuan syariat Islam itu didatangkan. Oleh karena itu kalau ada yang merenggut nyawa orang lain, merampas harta orang lain, maka hukum pidananya begitu sangat keras ya di dalam Islam itu. Jadi ini adalah perbuatan dosa besar ya. Baik, Ustaz, kalau ada peristiwa seperti ini, pelaku misalnya kalau tadi kita lihat di berita yang sudah kita saksikan bersama, pelaku ini adalah seorang residivis, artinya dia sudah melakukan kesalahan tersebut, kemudian dia melakukan kejahatan lagi. Nah, apakah taubatnya masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, pertama tentu dia harus mempertanggungjawabkan ya perbuatannya di hadapan manusia. Dia harus menjalani hukuman yang setimpal ya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang perlu kita ketahui itu di lanjutan ayat Al-Maidah 33 tadi ya, terkait dengan pidana hirabah itu disebutkan illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Itu kalau orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung ayat itu dikatakan bahwa Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Jadi sebesar apapun dosa seseorang, kalau dia mau bertobat dengan taubatan nasuha yang sejujurnya, yang benar-benar, yang penuh dengan keikhlasan, ketulusan, maka Allah akan membukakan pintu maaf dan akan memberikan ampunan. Sebab Allah itu Maha Pengampun. Rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya ya. Sehingga siapapun yang akan kembali kepadanya, mengakui segala kesalahannya, Allah akan menyambut baik ya. Kita ingat ada cerita orang yang sudah membunuh 99 orang. Bahkan digenapkan dengan membunuh satu orang lagi menjadi 100, ketika sudah ada niat untuk bertobat lalu keburu meninggal dunia, itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah ada apa? Sudah ada keinginan untuk taubat dan nasuha. Baik Ustaz, kita